Selamat pagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi ini semuanya dalam kondisi sehat. Dan seperti pagi-pagi kemarin, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang beri kekuatan pada kita di dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini. Ya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang senantiasa mengasihi kami, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang boleh kami rasakan sampai detik ini dalam kehidupan kami. Dan juga sepanjang malam Bapa sudah mendampingi istirahat kami. Pagi ini kami Tuhan bangunkan dalam kondisi sehat, semangat, penuh sukacita. Kami boleh melihat terang juga menikmati hari baru pemberian Tuhan lagi. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu untuk dasar dalam kami akan mengawali aktivitas kami. Kiranya Tuhan berfirman pada kami, Tuhan memampukan kami. Segala persiapan kami, Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong kami. Bapa mengampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa mohon pertolongan dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutus 12 murid. Saya akan membaca pada ayat yang ketiga. Ibu-ibu bisa membaca ayat yang lain di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Amin. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah membaca firman Tuhan pagi ini dan boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ibu-ibu pasti sudah paham ya dengan istilah bontotan. Ya, bontotan biasanya dalam bahasa Jawa, orang-orang Jawa menyebutnya sebagai bekal. Bekal yang dibawa dalam bepergian atau dalam perjalanan. Nah, mungkin juga mereka yang bawa bekal meninggalkan rumah yang agak lama ini untuk berkegiatan, mereka pergi. Nah, itu yang akan kita pergumulkan dalam firman Tuhan pagi ini. Dan bontotan itu ibu-ibu pada umumnya disiapkan untuk berjaga-jaga. Mungkin pada saat bepergian meninggalkan rumah, kita harus mencari makan di luar, ya. Kita bisa membayangkan nanti ya kalau ada warung, kalau tidak. Nah, dan mungkin dalam perjalanan kita tadi belum sempat dahar. Nah, bisa kita makan dalam perjalanan. Mungkin juga karena menu kita pada hari itu belum sempat kita nikmati, bisa kita bawa ya sebagai bontotan. Ya, artinya bontotan itu untuk menjaga supaya kita tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok meskipun kita tidak sedang berada di rumah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini berkebalikan dengan perintah Yesus kepada para muridnya. Seperti kita baca dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 tadi, di sini Yesus mengutus para murid untuk mengabarkan Injil. Justru Tuhan Yesus melarang para murid untuk membawa bekal, baik berupa roti, uang, atau 2 helai baju. Nah, sikap Yesus melarang para muridnya membawa bekal itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan kebutuhan pokok para muridnya. Namun karena Tuhan Yesus yakin
apabila para muridnya dapat membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Jadi orang yang telah menerima Yesus akan mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Selain itu, bagi Tuhan Yesus, yang terutama tadi adalah memberitakan kerajaan Allah. Baru setelah itu memikirkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita katakan di depan tadi berupa bontotan, itu akan mudah dipenuhi apabila kerajaan Allah sudah terwujud di dunia. Ibu-ibu juga bisa membaca dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bisa merubah pola pikir kita, supaya jangan sampai kita hanya fokus dan sibuk menyiapkan bontotan. Kita bersama bersikap, bersiap-siap, mawas diri untuk bisa memfokuskan diri kepada apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi saksi Kristus yang memberitakan tentang kerajaan Allah adalah yang terpenting dalam hidup kita. Dengan terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini, maka damai sejahtera akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadikan semua manusia mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang utama, yaitu ketentraman dan kedamaian. Bukan makanan dan minuman, melainkan damai dan tentram adalah kebutuhan dasar manusia. Mari kita tidak terlena dengan bontotan kita yang duniawi. Kita tetap mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu pasti akan ditambahkan oleh Allah kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami semua untuk kami tidak fokus dengan bontotan duniawi kami Tuhan. Namun kami boleh menyebarkan berita kebenaran Tuhan tentang kerajaan Tuhan kepada dunia ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan pasti Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Dan aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami Bapa. Ampuni akan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibu-ibu, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, salam sehat.